Ya. Selamat pagi semuanya anak-anak Ibu. Ya, gimana semangat paginya? Semangat pagi. Oke, terima kasih atas semangatnya. Oke, baik. Ibu ucapkan juga terima kasih kepada anak-anak Ibu yang sudah hadir pagi hari ini ya untuk mengikuti kegiatan layanan bimbingan dengan Ibu ya, layanan klasikal di ruang meeting ini. Nah, sebelum kita melakukan kegiatan hari ini ya, alangkah baiknya kita terlebih dahulu berdoa. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini memberikan berkah kepada kita dan bermanfaat. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing, berdoa dimulai. Oke, selesai. Kita lanjutkan dengan menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya. Dimohon anak-anak Ibu semuanya dapat berdiri. Yuk, mohon berdiri dulu semuanya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai bagaimana kita mengenali potensi diri kita masing-masing, ya. Nah, jadi bagaimana cara kita untuk kenali potensi. Nah, sebelum itu Ibu akan mengirimkan. Anda bawa HP semua kan? Ya. Ada grup kelas dengan saya kan? Ya. Kecuali yang 10 TKJ 4 ya. Boleh nanti ketua kelasnya hadir, datang ke Ibu
untuk minta linknya ya. Nanti saya share ke ketua kelas yang bagi di grup ya. Bu. Bu. Terima kasih Pak. Link dia. Aku cari buat tadi ya. Oke. Oke, Bu. Agak ke atas saja, Bu. Saya mau bagiin dulu itunya. Oh ya, oke. Oke, yang TKJ 4 nanti dari Bulia ya. Ya. Apa? Tes. Sebelas grafika 2 grafika 4 klasik. Ya, mengerjakannya menunggu instruksi dari saya ya, bukan langsung dikerjakan sekarang. Tunggu instruksi dari saya ya. Ada yang belum? Kelas mana yang belum? Sudah semua? 10 Laskap 2 mana? Sudah 10 Laskap 2? 11 grafika 4 sudah? 11 grafika 2 sudah? Ya, TKJ 4? Ya, belum dikerjakan. Untuk mengerjakannya tunggu instruksi dari saya ya. Apa Pak? Ganti yang ini. Oh ganti. Agak tengah. Oh agak di atas. Ya. Oh, bentar. Bentar. Oke, baik ya. Hari ini kita akan belajar untuk mengenali potensi kita masing-masing ya. Maka judulnya kenali potensi kode sukses karirku. Nah, kita nanti akan belajar kode-kodenya seperti apa.
apa kode karir itu ya. Baik, next Ibu. Mengapa sih penting untuk mengenali potensi diri? Ini ada tujuan layanan di hari ini ya. Yang pertama, kita untuk memahami 6 tipe minat karir ya. Kemudian yang kedua, mengetahui 2 sampai 3 kode dominan diri sendiri. Nah, selanjutnya, mengaitkan kode dominan dengan peluang kerja atau studi lanjut setelah lulus dari SMK ya. Nah, jadi ya, potensi itu bukan cuma bakat ya. Nah, bukan cuma bakat yang melekat dalam diri kita, tapi potensi itu bagaimana juga kita memiliki minat yang kita sukai ya. Tahu perbedaan bakat dan minat? Ada yang tahu apa bedanya bakat dan minat? Ayo, apa itu bakat? Ibu pernah berikan di kelas. Apa itu minat? Ayo, siapa yang berani? Siapa yang tahu? Gak ada yang tahu? Ayo, siapa yang berani? Apa itu perbedaan bakat dan minat? Ayo, SMK 5. SMK? 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 Bisa kan? Ya. Jadi apa bedanya bakat dan minat? Ya, apa ganteng? Acungkan tangannya. Yuk, Ibu mau dengar suaranya nih, masih pagi-pagi, masa sudah loyo? Apa bedanya? Siapa yang bisa? Masa lupa? Siswa grafika? Las kapal? Pernah Ibu jelaskan di kelas? Apa itu bedanya bakat dan minat? Ya. Siapa yang berani? Siapa yang berani? Bintang. Bakat adalah kemampuan alami yang sudah didapatkan sejak lahir. Kalau minat, Bu, rasa suka atau ketertarikan pada sesuatu kegiatan. Oke, terima kasih, tepuk tangan buat Bang Bintang. Ya. Dari kelas apa Bang Bintang? 10 Laskap 2. Oke, Bang Bintang 10 Laskap 2, mohon dicatat ya Ibu. Ya, betul sekali ya. Nah, jadi apa tadi kata Bintang, apa itu bakat? Iya, betul. Apa itu minat? Iya, betul ya. Nah, jadi ya, potensi itu bukan sekedar melalui bakat ya, bukan sekedar bakat potensi itu, tapi juga minat apa yang membuat anak-anak Ibu semua bersemangat. Nah, gitu ya. Nah, selanjutnya kita akan merubah minat menjadi rencana karir. Ya. Nah, di sini ya, minat karir itu kita akan memahami 6 tipe minat karir yang disingkat menjadi RIASEC. Ya. RIASEC itu terdiri dari realistik, investigatif. Ya, ada yang pernah dengar RIASEC itu apa? Realistik, investigatif tuh, ya. Kemudian artistik, sosial dan enterprising, kemudian konvensional. Ya, nah, begitu. Nah, kita hari ini
akan memahami 6 tipe riasek ini ya. Nah, nanti anak-anak ibu akan mengetahui 2 sampai 3 kode dominan dari diri kalian semua ya. Nah, pertama-tama silahkan anak-anak ibu buka link yang sudah ibu kirim tadi. Silahkan diisi ya, tapi jangan dulu submit. Silahkan diisi, tapi jangan dulu submit. Sudah bisa buka linknya semua? Ada yang terkendala dalam membuka linknya? Oke, kalau sudah silahkan dikerjakan sesuai petunjuk yang ada ya. Tidak ada jawaban yang salah atau benar ya. Yang ada itu jawaban yang sesuai dengan diri anak-anak ibu sendiri ya, dengan diri sendiri, dengan minat yang ada dalam diri anak-anak ibu ya. Nah, jadi tidak ada jawabannya harus begini, harus begitu. Yang salahnya begini, yang benarnya begitu. Tidak. Tapi jawabannya yang sesuai dengan minat anak-anak ibu. Jangan dulu submit ya. Ada yang sudah selesai? Belum? Ya, silahkan dilanjutkan dulu. Ya. Kalau sudah, nah silahkan anak-anak ibu, tapi jangan dulu submit ya, hanya mengisi dulu, tidak dulu submit. Silahkan anak-anak ibu catat dulu jawaban ya bagian A ada berapa, ya. Nah, misalkan di bagian realistik, di bagian R ada berapa ya-nya, di bagian E ada berapa jawaban iya-nya yang anak-anak ibu pilih. Kemudian di bagian I ada berapa jawaban iya-nya, silahkan dicatat terlebih
dahulu. Bisa dipahami? Ada kesulitan? Tidak. Ya. Mudah bukan? Ya, silahkan dicatat terlebih dahulu jawaban dari anak-anak ibu. Ya. Setelah tahu ya realistik jawaban iyanya ada berapa, di investigatif jawaban iyanya ada berapa, gitu. Baru kalian hitung 2 jawaban iya terbanyak. Bisa dipahami? Nah, di bagian akhir anak-anak ibu hanya menuliskan kodenya saja. Misalkan jawaban iya terbanyak di bagian realistik sama investigatif, berarti jawabannya RI yang di bagian paling bawah. Paham kan? Atau ada 3 jawaban paling banyaknya, misalkan jawaban iya di artistik ada 3, di sosial ada 3, di konvensional iyanya ada 3 jawaban kalian. Berarti 3-3-nya ditulis di paling bawah. Pertanyaan paling bawah ada kan? Di pertanyaan yang paling akhir. Iya, 1 aja berarti. Yang keduanya apa? Kedua tertinggi, 2 tertinggi. Misalkan kakak paling banyak di R. Kemudian ada yang R itu jawaban iyanya misalkan ada 4 punya kakak. Kemudian di S sosial ada jawaban di bawah yang paling banyak itu. Misalkan yang R ada 4, di sosial ada 3 jawaban iyanya. Oh, selebihnya 2 doang. Ya, berarti kakak cuma R aja gitu, ya. Oke, sudah? Yang pertanyaan paling akhir kan? Ya, yang dijumlahkan tadi. Ya, jawaban iya terbanyak di bagian mana? Kan di situ ada bagian realistik, ada bagian investigatif, ada bagian yang lain-lainnya ya sampai konvensional. Dihitung jawaban iya terbanyak di bagian mana? Apakah di bagian realistik? Apakah di bagian investigatif? Apakah di bagian artistik? Ya, apakah di bagian sosial, enterprising, atau konvensional? Ya. Misalkan kakak realistiknya jawaban iya di realistik ada 3. Kemudian di konvensional jawaban iyanya ada 4. Nah, berarti yang terbanyak di mana? Di 4, di konvensional. Berarti di situ diisi C. Bisa dipahami? Ya. Nah, diambil 2 tertinggi. Diambil 2 jawaban tertinggi. 2 sampai 3 jawaban tertinggi, ya? Bisa? Ya. Siapa lagi yang belum paham? Mana? Siapa yang belum paham? Ada lagi? Boleh bertanya kalau belum paham. Sudah, Bang Ganda? Ya, tulis jawaban R-nya ada berapa, jawaban I-nya ada berapa, iyanya. Yang dihitung hanya iyanya saja, ya. Hanya jawaban iyanya saja. Misalkan realistik, iyanya ada berapa?
Kemudian investigatif, ianya ada berapa? Ya. Kemudian artistik, ianya ada berapa? Ya. Ada yang masih bingung? Sudah? Sudah dapat kodenya? Kalian ada berapa yang terbanyak? Ada yang 3? Misalkan realistiknya iya, jawaban iyanya banyak, sosialnya jawabannya banyak, kemudian enterprisingnya iyanya juga banyak. Ada 3 tertinggi misalkan. Nah, berarti ditulis 3-tiganya. Kalau ada 2 yang tertinggi, sisanya jawabannya sama. Iyanya ada cuma 2. Yang 2 tertinggi ada misalkan R-nya 4, I-nya 3. Yang lainnya ke bawah cuma 2. Nah, berarti kalian menuliskan kodenya hanya R dan I. Jawaban kedua tertinggi. Paham ya? Siapa yang belum boleh bertanya. Jangan malu-malu bertanya ya. Nah, karena pengkodeannya penting nanti untuk dilanjutkan ke bimbingan kelompok untuk mengetahui potensi anak-anak ibu ini ada di mana. Ya. Nggak apa-apa. Iya, nggak salah. Tidak ada jawaban yang salah. Berarti itulah potensi kakak yang sebenarnya, minat kakak yang sebenarnya ya. Oke. Oke, sudah semua mengisinya? Ada yang belum? Oke, kita tunggu yang belum ya. Kita tunggu yang belum selesai mengisi biar kita tetap sama-sama melanjutkannya. Nah, jadi ingat ya kita tadi bahwa potensi itu bukan cuma bakat ya, tapi juga minat ya. Nah, apa yang membuat kalian bersemangat? Apa yang membuat kalian senang? Apa yang kalian sukai? Nah, ya. Kita akan merubah minat menjadi rencana karir yang terukur begitu ya. Kita akan merubah minat menjadi rencana karir yang terukur ya. Sudah selesai semua? Masih banyak yang belum? Ya, acungan tangannya yang belum berapa orang? Oh, masih banyak. Oke, diselesaikan dulu. Ya, jadi minat kita itu terbagi menjadi berapa? Menjadi 6. Ya, ada apa saja? Realistik, kemudian ya. Nah, inilah yang dimaksud dengan kode.
Nah, sehingga tadi anak-anak ibu mengerjakan linknya kan, minatnya. Oke, sudah mendapatkan kode minatnya semua? Sudah. Nah, kode minat yang tadi itu merupakan kompas atau petunjuk, ya, petunjuk dari tujuan karirnya, kemana arahnya, yang harus kalian kembangkan, ya. Nah, sudah tahu nih kode minatnya di bagian apa, di bagian mana. Nah, kalau kodenya R, realistik, berarti Anda seseorang yang senang bekerja menggunakan mesin, menggunakan alat-alat, atau suka langsung praktik di lapangan, begitu ya. Kalau misalkan yang kodenya I, berarti Anda minatnya di investigatif, ya. Jadi suka menganalisa, suka meneliti, suka melakukan eksperimen. Nah, cocoknya di mana bidang pekerjaannya? Suka melakukan penelitian, suka menganalisa, ya. Bisa bekerja di bagian laboratorium, ya, bagian penelitian, menjadi dosen, ya. Oke. Kemudian misalnya Anda tipenya sosial, suka membantu atau melayani, ramah, peduli. Nah, kalau yang tipe sosial, Anda cocok bekerjanya di mana? Menjadi guru, ya, menjadi perawat di rumah sakit, ya. Masih banyak yang tipe-tipe sosial, ya, menjadi guru, menjadi perawat, kemudian kerja di dinas sosial, ya, di layanan-layanan masyarakat, nah, di lembaga bantuan hukum, itu banyak sekali, ya. Nah, oke. Kalau mau tahu lebih lanjutnya lagi, boleh konsultasi ke ruang BK, karena kalau di sini kita waktunya sangat terbatas. Ibu nggak mungkin menjelaskan satu-satu. Bu, saya yang ini, saya yang ini. Nah, silakan untuk kelanjutannya datang di ruang BK, sehingga fungsi BK itu bukan hanya sekedar untuk kasus atau masalah, tapi juga bisa sebagai, ya, wahana, sebagai wadah untuk membantu kalian mengembangkan diri, ya. Oke, baik. Next, Ibu. Oke. Nah, lihat hasil scoring angket. Tadi kan sudah ada tuh hasilnya, ya kan? Nah, sudah dapat kodenya semuanya? Sudah. Siapa yang belum tahu kodenya? Ya, berarti sudah memahami Anda ada di minat yang mana, di kode yang mana, dan berapa yang Anda miliki. Ya, udah tahu semua? Ya, oke. Nah, contoh nih, ada kombinasi R dan I. Nah, R itu apa tadi? Realistik. I-nya apa? Investigatif. Nah, gitu. Jadi sangat cocok ketika Anda menjadi seorang teknisi, kemudian seorang peneliti, kemudian menjadi QC. Tahu QC? Iya. Kalau di perusahaan itu bagian pengecekan, quality control, ya, mengecek agar barang-barang yang reject tidak terlewat dan lolos sampai customer untuk menjaga kualitas, ya. Nah,
Oke, lanjut Bu. Nah, ya. Minatku di SMK Negeri 5 Batam. Nih. Apa kode dominan saya mendukung jurusan saya? Ini kan ada jurusan grafika, ada jurusan laskap, ada jurusan TKJ. Ya. Nah, sudahkah sesuai? Sesuai tidak? Ada yang tidak sesuai? Ya, berapa orang yang tidak sesuai? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ya, 20. Ya, 20 orang tidak sesuai, ya. Nah, tidak sesuai tidak selalu berarti salah, ya. Ini merupakan tantangan untuk anak-anak ibu, ya. Jangan sampai Bu, nggak sesuai saya di jurusan las, saya mau pindah ke grafika. Ternyata di grafika pun sama-sama tetap aja cabut jam pelajaran, tetap aja sering bolos. Ya, alasannya saya nggak sesuai Bu di grafika. Nanti dari grafika nggak sesuai Bu saya di grafika, saya maunya di TKJ. Udah mengulang di tahun berikutnya tetap sama. Artinya kalau begitu apa yang tidak sesuai? Ya. Motivasi dirinya yang tidak ada, ya. Oke. Jika belum, bagian mana dari jurusan saya yang tetap sesuai dengan minat saya? Siapa tadi yang belum sesuai? Ada nggak bagian yang tetap sesuai dengan minatnya? Walaupun secara keseluruhan tidak sepenuhnya sesuai. Tapi misalkan begini, ada di jurusan pengelasan. Terus di jurusan pengelasan, dia tadi dapat kodenya S, sosial. Padahal jurusan pengelasan itu lebih menyukai realistik. Gitu. Ada nggak kira-kira di sosial yang bisa selaras dengan jurusan Anda? Ada nggak? Pasti ada, ya. Nah, untuk tahu lebih lanjut, datang ke BK. Biar datang ke BK, Ibu keep dulu jawabannya, ya. Karena Ibu bosan ya, yang datang ke BK itu yang bermasalah lagi, yang bermasalah lagi. Harapan Ibu yang datang ke BK itu tidak selalu yang bermasalah, ya. Masalah kedisiplinan, masalah kehadiran, masalah tugas pembelajaran, ya, alfa terlambat, tidak menyelesaikan remedial, cabut, merokok, nongkrong. Nah, harapan Ibu yang datang ke BK itu bukan hanya sekedar itu, ya. Tapi bagaimana Anda, misalkan Bu ingin melakukan pengembangan diri. Nah, seperti ini, gaya belajar saya seperti apa ya Bu? Saya ingin mengetahui minat saya di mana ya Bu? Bagaimana penjelasannya? Itu datanglah ke BK. Ya. Saya hold dulu jawabannya biar datang nanti menemui saya di ruang BK, ya. Oke, kemudian tantangan. Temukan 3 profesi di Batam yang cocok dengan 2 kode dominanmu. Silakan tulis di buku catatannya. Tulis di buku catatannya, ya. Temukan 3 profesi. Nggak harus di Batam, ya. Temukan 3 profesi yang cocok dengan 2 kode dominanmu.
kembali ke slide sebelumnya Bu, yang realistik. Ya. Nah, itu. Oke ya. Nah, silahkan tugasnya tadi apa dari Ibu tugasnya? Mencari 3 profesi yang sesuai dengan kode yang kalian miliki ya. Nah, untuk realistik ya, biasanya ciri-ciri orangnya itu praktis, kemudian suka bekerjanya di lapangan ya, tidak suka bekerja di dalam ruangan. Nah, kemudian tidak terlalu menyukai teori, tapi lebih menyukai langsung praktek ya. Nah, contoh pekerjaannya misalkan teknisi listrik, terus menjadi seorang mekanik. Nah, kemudian nih yang pengelasan sangat sesuai ya. Biasanya suka sekali kalau di pengelasan tuh langsung praktek. Menjadi tukang las ibaratnya begitu ya. Welder. Kemudian biasanya menjadi teknisi. Kemudian oke. Apalagi yang menyukai pekerjaan di lapangan? Mekanik, udah. Teknisi, ya, teknisi komputer, teknisi AC. Itu sangat cocok dengan realistik, ya. Kemudian ahli bangunan. Ya. Kemudian ada petugas lab. Nah, kalau yang investigatif itu biasanya orang-orang yang suka melakukan penelitian ya. Orangnya biasanya bekerjanya jadi analisis data, kemudian kerja sebagai ahli penelitian, terus di bidang QC, bagian QC ya, quality control, kemudian ahli IT, pengembang aplikasi gitu ya kalau di investigatif. Kemudian ada kerja ahli kimia di bidang industri misalkan begitu. Karena orangnya suka melakukan riset, suka melakukan penelitian. Nah, dan ciri-ciri orangnya itu biasanya teliti ya. Nah, kalau tipe yang artistik ya, nah, itu biasanya menyukai bidang-bidang yang berkaitan dengan seni. Nah, hobi nyanyi misalkan, tari, tata rias, menggambar, melukis, nah, semua yang berkaitan dengan bidang seni. Kalau tipe sosial ya, itu berkaitan dengan bidang-bidang ya, karena tipenya kalau sosial itu tipenya penyayang, nggak tegaan, suka membantu orang lain, nah, senang membantu memecahkan masalah orang lain, nah gitu ya. Nah, biasanya untuk tipe sosial itu cocok kerjanya sebagai guru, perawat, HRD, ya, terapis. Nah, cocok untuk tipe sosial. Kemudian kerja sebagai pekerja sosial. Kemudian kalau di kantor itu biasanya menjadi front office, kerja di bagian front office atau pelayanan, customer service. Nah, itu cocok untuk yang tipe sosial. Nah, kemudian untuk yang tipe enterprising ya, nah itu biasanya orang-orangnya menyukai tantangan dan sangat percaya diri. Nah, cocoknya menjadi pengusaha, berwirausaha ya. Dia suka memimpin, tidak suka dipimpin. Yang tipe enterprising ini. Jadi lebih cocok kalau
buka usaha sendiri atau bekerja di bagian public relation. Nah, itu cocok. Kemudian menjadi influencer juga cocok ya. Menjadi IO. Punya IO, event organizer. EO ya. Nah, gitu. Nah, kalau di bagian konvensional, nah ini orang-orang yang biasa tertata rapi. Nah, jadi cocok bekerja di bagian pengarsipan, bagian administrasi, karena tipe orang-orangnya rapi, gitu, menyukai kerapihan, ya. Oke, sudah dikerjakan semuanya? Oke, kalau sudah anak-anak ibu, oke, next bu. Kita sudah jam istirahat, boleh istirahat dulu ya. Ibu kasih waktu untuk istirahat. Nanti jam 10 kalian sudah kembali ke ruangan. Bisa dipahami? Ya. Ya, submit. Sudah disubmit belum tadi? Ya, jangan lupa disubmit dulu. Yang sudah dikasih kode silahkan disubmit. Ya, submit dulu jangan lupa ya. Ya, belum ada yang keluar, belum ada yang keluar. Duduk dulu. Duduk dulu.